was a good day. Yeah, people say, yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, my mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nurminta Hujana, kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan membahas materi ekonomi bab 8, yaitu perdagangan internasional. Mari simak baik-baik video ini. A. Pengertian perdagangan internasional. Dalam bukunya Development of International Trade Theory Negisi 2014 menjelaskan bahwa perdagangan internasional dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pertukaran barang atau jasa yang dilakukan antar negara, bisa dua negara atau lebih. Manfaat perdagangan internasional. Perdagangan internasional mempunyai manfaat bagi pelakunya. Dengan melakukan perdagangan internasional, negara yang mempunyai kelebihan barang, misalnya minyak bumi, bisa menjual minyaknya ke luar negeri. Kemudian, uang hasil penjualan minyak bumi tersebut bisa digunakan untuk mengimpor barang-barang yang tidak diproduksi di dalam negeri. C. Faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. Ada banyak faktor yang mendorong suatu negara untuk melakukan perdagangan internasional. Adapun faktor-faktor pendorong, yaitu 1. Suatu negara tidak mampu memproduksi semua barang yang dibutuhkan masyarakatnya. 2. Keinginan memperoleh keuntungan devisa untuk meningkatkan penerimaan negara. 3. Perbedaan sumber daya alam. 4. Perbedaan kemampuan sumber daya manusia. 5. Perbedaan selera konsumen. 6. Perbedaan kemampuan negara untuk mengolah sumber daya ekonomi. 7. Keinginan bekerja sama. 8. Era globalisasi. 9. Kemajuan teknologi informasi. Adapun faktor yang menghambat perdagangan internasional adalah 1. Perbedaan bahasa. 2. Perbedaan hukum yang berada di beberapa negara. 3. Berbagai peraturan negara yang membatasi impor dan ekspor. D. Teori perdagangan internasional. 1. Teori keunggulan mutlak atau Adam Smith. 2. Teori keunggulan komparatif atau David Ricardo. E. Kebijakan dan tujuan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional merupakan kebijakan yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dengan transaksi perdagangan suatu negara dengan negara lain. Kebijakan perdagangan internasional dilakukan untuk mencapai tujuan ekonomi makro negaranya, misalnya untuk meningkatkan lapangan kerja, menjaga stabilitas harga barang-barang di dalam negeri atau pengendalian inflasi, menjaga stabilitas kurs valuta asing, meningkatkan investasi dalam negeri. Pemerintah sering melakukan kebijakan di bidang perdagangan internasional. Kebijakan tersebut diimplementasikan melalui peraturan-peraturan perdagangan internasional yang terkait dengan kebijakan tarif, kuota, larangan ekspor, larangan impor, subsidi, premi, diskriminasi harga, dan dumping. F. Alat
dan cara pembayaran internasional. 1. Alat-alat pembayaran internasional. Adapun alat pembayaran internasional dan cara pembayaran internasional adalah: A. Mata uang asing. B. Emas. C. Counter trade. D. Bill of exchange. E. Traveler's cheque. 2. Cara pembayaran internasional. A. Cash payment. B. Open auction. C. Letter of credit. D. Wesel. E. Konsinyasi. F. Privat. G. Neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran internasional atau balance of payment. Suatu negara adalah catatan sistematis tentang transaksi ekonomi internasional antara penduduk negara itu dengan penduduk negara lain dan jangka waktu tertentu. Pengertian penduduk di dalam suatu negara. Neraca pembayaran internasional meliputi orang perorangan, badan hukum, dan pemerintah. 1. Transaksi dalam neraca pembayaran. A. Transaksi barang dan jasa. B. Transaksi modal. C. Transaksi satu arah. 2. Fungsi neraca pembayaran. A. Sebagai alat pembukuan. B. Sebagai alat untuk menjelaskan pengaruh dari transaksi. C. Sebagai alat untuk mengukur keadaan. D. Sebagai alat untuk mengetahui pos-pos dalam neraca pembayaran. E. Sebagai alat untuk menempatkan informasi. F. Sebagai alat kebijakan moneter. D. Devisa. Devisa merupakan semua barang yang dapat diterima di negara. Ada dua macam, yaitu devisa umum dan devisa kredit. Devisa umum merupakan devisa yang diperoleh dari kegiatan ekspor, penyelenggaraan jasa dan bunga modal. Adapun devisa kredit merupakan devisa yang diperoleh dari pinjaman luar negeri untuk lebih memperdalam pengetahuan. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.